Perkenalkan, nama saya Adina Mutiara Cintanami, NIM 2018-11275. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi aritmatika pada mikroprosesor. Pertama-tama, apa yang dimaksud dengan mikroprosesor itu? Mikroprosesor merupakan sebuah komponen elektronik terpadu yang terdiri dari rangkaian aritmatika, logik, dan kontrol, yang dimana diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi dari sebuah CPU atau Central Processing Unit dari sebuah komputer digital. Nah, kemudian yang dimaksud dengan operasi aritmatika itu merupakan cabang ilmu matematika yang berhubungan dengan sifat-sifat perhitungan bilangan dan pecahan serta operasi dasar yang diterapkan pada bilangan-bilangan tersebut. Nah, kemudian ada bilangan yang digunakan pada operasi aritmatika pada mikroprosesor ini, yaitu yang pertama ada bilangan biner, bilangan desimal, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Nah, untuk yang pertama, bilangan biner itu merupakan bilangan yang terdiri dari dua atau yang berbasis dua angka saja, yang dimana hanya terdiri dari angka 0 dan angka 1 saja. Nah, kemudian untuk bilangan desimal itu merupakan bilangan yang terdiri dari 10 angka saja, atau dia berbasis 10, yang dimana dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 9. Kemudian ada bilangan oktal, yaitu bilangan yang berbasis 8 atau dia terdiri dari 8 angka saja, yang dimana terdiri dari angka 0 sampai dengan angka 7 saja. Dan yang terakhir itu ada bilangan heksadesimal, yang dimana heksadesimal ini merupakan bilangan yang berbasis 16 atau terdiri dari 16 angka saja, yang dimana dia mulai dari angka 0 sampai dengan angka 9, kemudian dilanjutkan dengan huruf, yaitu terdiri dari huruf A, B, C, D, E, dan F, yang dimana A itu 10, B itu 11, C itu 12, D itu 13, E itu 14, dan F itu 15. Nah, kemudian kita masuk pada operasi penambahan. Di sini kita operasi aritmatika itu terdiri dari operasi penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, yang pertama kita akan bahas itu adalah operasi penambahan. Di sini operasi penambahan itu ada terdiri dari 3 perintah, yaitu ada ADD, ADC, dan INC atau increment. Nah, untuk ADD itu dia menambah dalam bahasa assembler yang digunakan perintah ADD dan ADC serta INC, yang dimana perintah ADD itu dia menggunakan sintaks ADD tujuan asal. Nah, untuk ADC itu dia hampir sama dengan perintah ADD, yang dimana sintaksnya yang digunakan itu ADC tujuan asal. Dan yang terakhir itu ada INC atau increment, yang dimana ini tuh digunakan khusus untuk penambahan dengan angka 1, yang dimana sintaks yang digunakan itu adalah INC tujuan. Oke, kita masuk ke contoh program yang pertama, yaitu penambahan, yang dimana di sini ada terdiri dari model small. Model small itu merupakan perintah yang berfungsi untuk menginformasikan assembler mengenai memori yang dipakai. Sedangkan small-nya itu sendiri merupakan sebuah penanda bahwa data program tidak lebih dari 64 KB atau KB. Nah, kemudian di bawah model small itu ada code atau merupakan penanda bahwa perintah setelahnya itu merupakan instruksi program. Kemudian ada juga ORG 100H, yang dimana perintah ini tuh dia berfungsi sebagai alamat program dalam memori yang dimulai pada offset ke 100H, yang berarti dia bernilai 256 byte. Kemudian lanjut ke proses. Proses itu yang pertama ada move AH 15H, yang dimana AH sama dengan 15H, yang dimana move AH 15H itu dia berfungsi sebagai nilai servis untuk mencetak sebuah karakter. Nah, untuk move AL4H yang AL sama dengan 4 itu juga sama, dia berfungsi untuk mencetak sebuah karakter. Kemudian ada ADD AH AL, yang dimana ADD itu dia berfungsi sebagai sebuah pertambahan atau penambahan, sehingga AH ditambah dengan AL, sehingga 15H ditambah dengan 4H menghasilkan 19H. Jadi H itu dia menandakan bahwa angka itu heksadesimal, seperti itu. Kemudian
ada selanjutnya itu ada move AX 1234H yang dimana dia berarti itu nilai AX-nya itu sama dengan 1234H dan carry-nya itu sama dengan 0. Kemudian ada move BX OF221H yang dimana maksudnya itu BX sama dengan F221H dan carry-nya sama dengan 0. Kemudian ada ADD AX-BX yang berarti akan ada sebuah penambahan atau pertambahan yang berarti AX itu sama dengan AX ditambahkan dengan BX. Jadi nilai AX itu dia bernilai 045H dan carry-nya itu sama dengan 1. Nah, instruksi dari MOV itu sendiri merupakan instruksi yang bersifat umum dan dia bersifat fleksibel juga. Nah, kemudian instruksi ini juga dia akan mengcopy data dari sumber ke tujuan sehingga sumber itu hampir tidak pernah berubah tetapi tujuannya itu hampir selalu berubah. Nah, kemudian ada ADD CX DX yang berarti akan mengalami penambahan yaitu CX ditambahkan dengan DX yang dimana hasilnya itu 13,568. Nah, di sini itu kita dapat melihat bahwa yang diambil itu hanya 4 angkanya saja dikarenakan carry flag-nya. Jadi di situ ada fungsi carry flag yang dimana carry flag itu dia akan dia merupakan instruksi aritmatika yang berlebih sehingga kalau misalkan ada yang berlebih, yang lebihnya itu masuk ke carry flag sehingga yang paling depan itu angka 1 yang paling depan itu dia akan masuk ke dalam carry flag sehingga yang diambil itu hanya 4 angka saja yang bernilai 3568 karena angka 1 yang paling di depan tadi itu sudah masuk ke dalam carry flag karena dalam carry flag itu dia berlebih atau instruksi aritmatikanya itu dia berlebih. Nah, kemudian ada juga yang masuk ke ADC yang dimana ADC itu pada instruksi itu dia ditambah dengan 1. Jadi pada instruksi ADC AX itu dia ditambah BX karena menggunakan instruksi ADC karena ditambah dengan carry flag. Nah, kemudian ketika carry flag-nya itu ditambah, carry flag-nya itu menjadi bernilai 0 karena si carry flag tersebut sudah dimasukkan ke dalam hasil yang ada pada AX. Nah, kemudian kita masuk ke contoh programnya. Di sini saya minta maaf karena saya tidak bisa langsung buat programnya ke Emulate, aplikasi emulator, karena laptop saya di sini sudah beberapa hari yang lalu, sudah lumayan agak lama juga. Laptop saya nggak bisa hidup, jadi saya hanya ambil contoh program dari laporan saya yang sudah saya buat dari jauh-jauh hari. Jadi ini program yang saya cantumkan. Nah, di sini kita bisa melihat jadi ada bilangan 1 dengan bilangan 2 yang dimana bilangan 1 itu kita bisa memberikan angka, begitupun juga di bilangan 2 untuk dapat dijumlahkan atau ditambahkan sehingga mendapatkan hasil seperti itu. Kemudian kita masuk ke operasi pengurangan yang dimana operasi pengurangan ini terdiri dari 3 perintah juga. Yang pertama ada SUB atau sub, kemudian SBB, kemudian ada dec atau dekremen. Untuk SUB atau sub itu merupakan perintah untuk mengurangkan nilai pada tujuan dengan asal, sehingga sintaksnya itu sub tujuan asal. Ini mana hasil yang didapat itu akan ditaruh pada tujuan. Dalam bahasa Pascal sama dengan instruksi tujuan sama dengan tujuan dikurang asal. Kemudian ada SBB yang itu dia hampir sama dengan operasi penambahan yang dimana maka pada operasi pengurangan dengan bilangan yang besar atau lebih dari 16 bit itu bisa digunakan pada perintah SUB atau sub disertai dengan SBB.
atau subtract with carry. Jadi SBB itu kepanjangan subtract with carry. Kemudian perintah SBB digunakan dengan sintaks SBB tujuan asal. Jadi perintah SBB ini akan mengurangkan nilai tujuan dengan asal dengan cara yang sama seperti pada perintah sub. Kemudian hasil yang didapat itu dikurangi lagi dengan carry flag. Jadi tujuan asal dikurangi dengan CF atau carry flag. Kemudian ada DEC atau DEC yang dimana atau decrement yang dimana ini digunakan khusus untuk pengurangan dengan angka 1, yang dimana perintah DEC ini hanya menggunakan 1 byte memori, sedangkan perintah sub dan SBB itu menggunakan 3 byte. Sehingga perbedaannya itu kalau sub sama SBB itu menggunakan 3 byte, kalau untuk DEC itu hanya menggunakan 1 byte memori saja. Kemudian karena itu, jadi kalau misalkan ingin melakukan pengurangan dengan angka 1, gunakan perintah DEC saja. Sehingga sintaks pemakaian dari perintah DEC ini adalah DEC tujuan. Jadi nilai pada tujuan akan dikurangi dengan angka 1 seperti perintah tujuan. Seperti perintah yaitu tujuan sama dengan tujuan dikurang 1 dalam Turbo Pascal. Nah, kita masuk ke contoh program yang kedua yaitu pengurangan, yang dimana tadi model small sama code sama ORG 100H tadi sudah dijelaskan yang pada awal tadi. Nah, di sini pada yang kedua itu hampir sama juga dengan penjumlahan, hanya saja pada operasi pengurangan ini kita menggunakan tadi instruksi yang terdiri dari sub, SBB, dan DEC seperti yang sudah dijelaskan pada masing-masing fungsinya. Jadi di situ ada move AH 15H, jadi hampir sama semua, hanya bedanya kita memakai sub tadi. Jadi sub itu yang mengurangkan dari AH dengan AL, sehingga 15 dikurangkan dengan 4, seperti itu. Jadi hasilnya 11. Kemudian semua ini hampir-hampir sama, hanya bedanya kita hanya memakai yaitu tadi sub, SBB, dan DEC. Kemudian saya lupa menjelaskan tentang end process. Jadi tadi di situ saya kurang menjelaskan end process. End process itu dia untuk mengakhiri sebuah program yang sudah kita jalankan tadi. Nah, seterusnya hampir sama seperti penjelasan dari penambahan. Kemudian ini contoh programnya juga hampir sama juga dengan operasi penambahan. Hanya saja saya tidak bisa langsung buat di emulate-nya. Kemudian lanjut ke operasi perkalian. Jadi untuk operasi perkalian ini digunakan perintah mul atau MOL dengan sintaks yang digunakan itu mul sumber. Kemudian sumber di sini dapat berupa suatu register 8 bit, misalkan BL atau BH, kemudian register 16 bit atau misalnya itu BX dan DX, atau suatu variabel. Kemudian ada dua kemungkinan yang akan terjadi pada perintah mul ini sesuai dengan jenis perkalian, itu 8 bit atau 16 bit. Jadi kalau misalkan untuk sumber yang pertama itu dia 8 bit, seperti contohnya mul BH itu, maka komputer akan mengambil nilai yang terdapat pada BH dan nilai pada AL untuk dikalikan. Nah, hasil yang dikalikan tersebut akan selalu disimpan pada register AX. Kemudian kalau misalkan sumbernya itu dia bernilai 16 bit seperti mul BX, maka komputer akan mengambil nilai yang terdapat pada BX dan nilai pada AX untuk dikalikan. Sehingga hasil yang didapat itu akan disimpan pada register DX dan AX. Jadi register DX itu dia menyimpan word tingginya dan AX itu dia menyimpan word rendahnya. Kemudian contoh program pada perkalian itu ada model small, code, dan ORG 100H seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian kita masuk ke datanya, yaitu pertama ada jump process, yang dimana jump process ini dia berfungsi sebagai inisialisasi untuk instruksi-instruksi yang ada di bawahnya agar tidak terbaca sebagai perintah. Nah, kemudian ada ADW 01 EFH, yang dimana dia merupakan define word yang berarti 01 EFH itu tersebut akan dimasukkan atau diinisialisasikan dalam A dan disimpan di define word 16 bit. Nah, kemudian ada BDW 02 EFH yang dimana itu merupakan
define word yang berarti 02FH diinisialisasikan sebagai B dan disimpan juga dalam define word. Kemudian ada HSLLO, yang dimana HSLLO itu berarti hasilnya itu low, dan juga ada HSLHI DW yang berarti hasilnya itu high dari perkaliannya. Nah, kemudian ada move AXA yang berarti AX-nya itu sama dengan 1 EFH yang dimana sama dengan 495D. Kemudian ada mul B. Mul B itu berarti dia mengkalikan dari 1 FH kali 2 EFH sama dengan 495D dikali dengan 751D. Yang dimana hasilnya itu 371745D sama dengan 0005 AC21H. Kemudian ada move HSLHI IDX yang berarti DX-nya itu dia bernilai 005 sehingga HSLHI-nya itu dia bernilai 0000A. Nah, kemudian ada IN20H yang dimana dia berfungsi untuk menyatakan program yang telah selesai atau dia merupakan end dari sebuah program. Kemudian ini contoh program yang sudah saya buat. Kemudian lanjut lagi ke pembagian, yang dimana operasi pada pembagian ini pada dasarnya sama dengan perkalian. Untuk operasi pembagian digunakan perintah diff dengan sintaks yang digunakan itu diff sumber atau data. Nah, kalau misalkan sumber itu dia operannya 8 bit seperti diff BH, maka komputer akan mengambil nilai pada register AX dan membaginya dengan nilai BH. Nah, hasil dari pembagian 8 bit ini akan disimpan pada register AL dan sisa dari pembagian akan disimpan pada register AH. Kemudian kalau misalkan sumbernya itu merupakan operan 16 bit seperti diff BX, maka komputer akan mengambil nilai yang terdapat pada register DX AX dan akan membaginya dengan nilai BX. Hasil pembagian 16 bit ini akan disimpan pada register AX dan sisa dari pembagian akan disimpan pada register DX. Kemudian contoh programnya di sini juga terdapat model small, code, dan ORG 100H seperti yang sudah dijelaskan di awal. Kalau untuk jam proses itu dia untuk melompat ke prosesnya langsung, atau dia juga menandakan bahwa instruksi di bawahnya itu adalah hanyalah sebuah inisialisasi, bukan sebuah perintah. Kemudian ada juga inisialisasi A dan B, yang dimana pada operasi pembagian ini terdapat dua hasil, yaitu hasil itu sendiri dan juga hasil sisanya. Nah, kemudian ke perintahnya itu ada terdiri dari sub yang pertama. Nah, sub DX, yang dimana sub DX ini dia berfungsi untuk mengclear atau mengenolkan DX-nya, atau DX sama dengan 0. Nah, kemudian ada move AX A yang berarti nilai A itu akan dimasukkan ke dalam AX. Kemudian ada diff B yang dimana yang berarti pembagian dengan B pada program B itu sendiri bernilai sama dengan 2. Kemudian dari hasilnya itu jadi 1 EFH dibagi dengan 2H. Kemudian hasilnya itu move HSL AX yang berarti AX-nya itu dia bernilai 00F7H sama dengan 247D. Sehingga HSL itu sama dengan 00F7 dan move sisanya itu DX yang berarti DX berisi 0001. Sehingga sisa sama dengan 0001. Dan yang terakhir itu ada IN20H yang berarti dia berfungsi untuk menyatakan bahwa program itu telah selesai atau end program. Seperti itu. Kemudian ini contoh programnya hampir sama seperti program perkalian. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.